Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat dimanapun Bapak Ibu berada. Bertemu kembali di Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini. Sebelum kita akan mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kami hantarkan. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih berkat Tuhan yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami orang percaya. Sebelum kami menunaikan tugas kewajiban kami di hari ini, kami boleh bersyukur untuk belajar merenungkan firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu hari ini ke dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan di hari ini diambil dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang domba yang hilang. Kita pasti pernah merasakan kehilangan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Entah itu barang yang kita miliki, barang yang kita sayangi. Alangkah bahagianya jika yang barang hilang itu ketemu. Suatu saat saya pernah kehilangan sebuah dompet, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya pergi ke Gawok, Bapak, Ibu. Gawok itu sebuah pasar yang beraneka macam dagangan dan sangat ramai sekali. Setelah saya berjalan-jalan, kemudian saya mampir ke sebuah warung untuk makan. Saya pulang sampai rumah, kaget. Dompet saya hilang. Saya khawatir campur aduk jadi satu. Kemana ya dompet ini? Akhirnya saya kembali lagi dari Solo ke Gawok sana. Mungkin ada 10-15 kilo perjalanan. Saya cari ke tempat warung itu. Saya cari ke tempat titipan motor saya. Tidak ketemu. Akhirnya saya pulang. Sepanjang jalan saya sambil melihat di jalan yang saya lalui tadi. Mudah-mudahan ada. Tapi kenyataannya tidak ada. Saya sedih. Ada surat-surat penting di dalam itu. Dan surat itu mau saya perlukan keesokan harinya. Kemudian saya masuk rumah. Masuk rumah saya kaget. Dompet ada di lantai. Wah, suka senang bercampur aduk jadi satu. Berarti saya tadi masuk rumah itu melepas jaket itu jatuh dompetnya. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika menjumpai seekor domba yang hilang itu ketemu atau kembali. 100 domba, setelah dihitung hanya 99 dan satunya tidak ada. Harus dicari sampai ketemu. Secara logika, apa tidak sayang yang 199 ekor ditinggal untuk mencari satu? Kita bisa mendapatkan pelajaran yang
sangat penting dan sangat berharga. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya, Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya hilang. Sebab itu, Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dari cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba. Itu perumpamaan Bapak Ibu. Bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang ditetapkan Allah. Sebagai seorang murid, boleh kita memberikan nasihat kepada teman yang menyimpang. Boleh kita memberikan teguran kepada sahabat kita yang menyimpang. Boleh kita mengingatkan teman kita yang tidak beribadah, supaya mereka kembali beribadah. Kita akan lebih berbahagia jika apa yang kita lakukan membuahkan hasil. Kita akan mendapatkan saudara kita kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan Allah, Tuhan kita. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan, menerima atau tidaknya seorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Demikianlah kita harus saling menegur, saling mengingatkan, supaya sahabat kita, teman kita, saudara kita tidak menyimpang dan untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus membuka hati kepada kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih, firman hari ini boleh menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman yang singkat ini boleh mengingatkan dan menegur kami. Supaya kami tidak menyimpang di jalan Tuhan. Supaya tidak seperti domba yang tersesat. Tuhan selalu membuka hati untuk menerima kembali domba yang tersesat. Terkhusus jemaat-jemaat yang menjauh dari Engkau. Hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Boleh menjadi pegangan bagi kami untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin.